Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini Mimin akan membahas lanjutan anime masal yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Mas dan Len yang diserang oleh taring ke-6 dan taring ke-7 magia lupus yang ingin merebut koin dari mereka. Namun dengan kekuatan fisik dan sihir gravitasi yang dimiliki oleh Mas dan Len, pada akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan dua anggota magia lupus yang telah menyerang mereka saat itu dengan mudah. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, gomi yaro. Cerita berlanjut dengan Mas dan Len yang dibawa oleh Lemon untuk mengunjungi teman mereka yang bernama Tom di rumah sakit. Mereka yang saat itu melihat kondisi Tom tampak kelelahan kemudian bertanya kepada Tom sebenarnya apa yang telah terjadi. Namun anehnya, ternyata Tom ini juga tidak ingat dengan apa yang telah terjadi kepadanya dan tiba-tiba saja dia sudah terbangun di sini. Tom menceritakan biasanya dia selalu tertidur di malam hari dan akan selalu bangun di pagi harinya tanpa ada mimpi atau apapun. Tapi di malam ketika dia tengah pingsan, entah kenapa, tiba-tiba saja Tom mengalami sebuah mimpi yang sangat aneh, yaitu dia terjebak dan terhimpit di dalam sebuah kota di tempat yang gelap dan hampa. Saat itu Tom masih sadar tapi dia tidak bisa bicara, dan mimpi mengerikan itu telah berlangsung selama berjam-jam. Mendengar cerita itu, Mas pun kemudian mengatakan di hadapan mereka, tampaknya kapten kita ini terguncang sekali, mungkin dia butuh kue krim. Namun karena di lain sisi Lemon menganggap ini bukan saatnya untuk bercanda, Lemon pun kemudian langsung menyuruh Mas untuk jangan mengatakan yang aneh-aneh. Dan dia juga kembali bertanya kepada Tom bagaimana perasaan Tom sekarang. Tom mengatakan saat ini dia masih merasa agak pusing dan mendadak tidak bisa menapakkan mantra apapun. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia juga hampir tidak bisa merasakan kekuatan sihir di dalam dirinya hingga membuatnya merasa seperti terhisap oleh sesuatu. Mendengar hal itu sontak semuanya pun langsung dibuat terkejut oleh pernyataan Tom. Namun karena masih ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Lance, di sini Lance pun juga ingin bertanya kepada Tom kenapa ada banyak sekali pasien yang dirawat di sini. Dan ternyata bahkan semua pasien yang dirawat di sini pun juga mengalami hal yang sama seperti Tom, yaitu mereka juga kehilangan sihir mereka untuk sementara, tepat ketika kepala sekolah sedang dipanggil ke biro sihir. Mereka yang mendengar jawaban Tom saat itu, lagi-lagi mereka pun kembali dibuat terkejut dan merasa kebingungan sebenarnya apa yang telah menyebabkan fenomena aneh ini. Jadi berhubung si Lemon tidak ingin ada hal buruk lainnya terjadi kepada Mas juga, untuk jaga-jaga, di sini Lemon pun langsung saja memberikan sebuah jimat keberuntungan berbentuk kue krim kepada Mas. Lemon mengatakan dia sengaja membuat jimat itu dengan tangannya sendiri karena akhir-akhir ini dia sering gelisah memikirkan Mas. Namun di saat Lemon merasa malu ketika Mas ingin bertanya mengenai pita yang dipakaikan pada jimat itu, secara mengejutkan, tiba-tiba saja Lemon pun langsung memukul wajah Mas hingga membuat hidung dan mulutnya mengeluarkan darah. Lalu sembari menunjukkan raut wajah kekhawatirannya kepada Mas, Lemon pun kemudian kembali berkata, "Jangan berbuat hal yang terlalu beresiko, oke? Dan bawa kue krimmu sepanjang waktu, lalu pikirkan aku saat kau menyantapnya." Mendengar hal itu, Mas pun langsung saja mengiyakan apa yang disuruh oleh Lemon. Sementara ketika hari sudah malam tepat di jam 11 setelah lampu asrama dipadamkan, di sini kita pun dapat melihat Mas dan Len yang sedang berjalan bersama sembari membahas fenomena aneh yang terjadi kepada para murid asrama mereka. Lens mengatakan dia sangat yakin magia lupus pasti adalah dalang di balik semua kejadian ini. Namun tanpa pedulikan ucapan Lens tersebut, di lain sisi Mas pun malah bertanya kepada Lens, apakah tidak masalah jika mereka menemani dia seperti ini setelah jam malam. Lalu ketika Lens menjawab bahwa Mas itu terlalu kaku, di saat yang sama, kita pun dapat melihat Vin dan Dot yang tiba-tiba saja juga muncul di sana sembari mengatakan kalau mereka ketangkap ya tinggal minta maaf saja. Tapi berhubung Lens ini tidak pernah merasa sudah mengajak mereka, Lens pun kemudian bertanya kepada Vin dan Dot kenapa mereka berdua juga ada di sini. Lalu sembari mengacukan jari tengahnya kepada Lens, Dot pun menjawab sudah jelas karena dia juga mau dapat koin. Sedangkan kenapa Vin juga ikut, itu karena dia takut sendirian. Mendengar hal itu, Mas pun jadi merasa kasihan dengan mereka dan langsung meminta kepada Lens untuk membiarkan saja mereka ikut. Namun sebelum Lens mengatakan apapun kepada mereka, secara mengejutkan, di lain sisi tiba-tiba saja Dot tidak sengaja melihat ada Lemon yang sedang berjalan sendirian di sana. Dot kemudian mencoba memanggil Lemon dengan meneriaki namanya.
Tapi dengan cepat, Lens pun juga segera menutup mulut Dot karena dia merasa ada yang salah dengan sikap Lemon itu. Yang mana setelah mereka melihat gerakan Lemon yang berjalan tidak normal, sontak mereka pun langsung dibuat sangat terkejut. Karena saat itu, ternyata Lemon sudah berubah menjadi manusia boneka yang sedang dikendalikan oleh seseorang. Boneka Lemon yang mendengar ada teriakan Finn yang terkejut di belakangnya. Dia pun kemudian langsung saja menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang berteriak di sana. Namun karena saat itu Lens juga segera menutup mulut Finn dan mengajak yang lainnya untuk bersembunyi. Untungnya di sini, boneka Lemon itu belum sempat melihat mereka dan dia tetap melanjutkan langkahnya untuk menuju ke suatu tempat. Melihat hal itu, Mas pun langsung mengajak yang lainnya untuk segera mengejar boneka Lemon. Tapi setelah mereka sudah sampai di suatu lorong yang mereka yakini itu adalah tempat yang dilewati oleh boneka Lemon sebelumnya, lagi-lagi semuanya pun kembali dibuat terkejut. Karena ternyata boneka Lemon yang mereka kejar saat itu tidak ada lagi di sana, padahal itu adalah jalan buntu. Sesaat kemudian ketika Mas dan yang lainnya masih berusaha mencari tahu kemana perginya boneka Lemon itu, di lain sisi kita pun dapat melihat Finn yang tiba-tiba saja mendengar ada suara deritan kayu di dekat mereka. Namun berhubung tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengetahui dari mana sumber suara tersebut, Lens pun kemudian meminta kepada mereka untuk tetap tenang. Karena dia yakin suara itu pasti hanya sebuah mantra yang sengaja digunakan oleh seseorang untuk mengelabui mereka. Dan benar saja, yang mana ketika Lens mencoba membatalkan mantra itu dengan menyebutkan mantra sihir Disclose, secara mengejutkan, tiba-tiba saja muncullah sebuah pintu berukuran besar yang terletak di bawah kaki mereka. Dan ternyata pintu itu sengaja disembunyikan oleh pengguna sihirnya agar tidak ada yang bisa melihat kemana perginya boneka Lemon sebelumnya. Sementara karena ukuran pintu itu sangat besar dan bukanya juga harus memakai kekuatan sihir, sayangnya di sini, Lens pun kembali mengatakan kepada yang lainnya bahwa ia tidak bisa membuka pintu tersebut karena batasan kemampuan sihirnya hanya sampai untuk memperlihatkan pintunya saja. Bahkan ketika Dot juga mencoba untuk membuka pintu itu dengan kekuatan sihirnya, pada kenyataannya pintu itu masih tidak mau bergerak juga meski hanya sedikit saja. Hingga sampailah ketika Mas mengambil sebuah patung berpedang dan membaringkannya di dekat pintu itu. Di sini kita pun dapat melihat Mas yang langsung menggunakan tinjunya untuk memukul lantai di bagian bawah pintu itu. Hingga di saat sebagian pintunya sedikit terangkat ke atas, dengan cepat Mas pun juga langsung memasukkan pedang untuk menyangga pintunya agar tidak tertutup kembali. Sehingga kemudian Mas pun bisa menyelesaikan aksi berbanyak untuk membuka pintu tersebut dengan cara menginjak pedangnya hingga membuat pintunya jadi hancur dan terbang menembus atap sekolah. Selanjutnya setelah pintu itu berhasil dibuka dengan paksa oleh Mas, keempat murid itu pun langsung saja masuk ke dalamnya untuk mencari Lemon teman mereka yang sudah dirubah menjadi boneka. Lalu sembari memegang jimat kue krim yang diberikan oleh Lemon sebelumnya, di sini Mas pun ingin meminta maaf kepada Lemon bahwa dia tidak bisa menuruti permintaan Lemon yang menyuruhnya untuk jangan berbuat hal yang terlalu berisiko. Karena kali ini Mas dan yang lainnya terpaksa harus mengambil risiko demi menyelamatkan Lemon yang telah diubah menjadi manusia boneka. Kemudian setelah mereka sudah masuk dan menuruni tangga yang ada di dalam ruangan itu, Finn mengatakan dia tidak menyangka kalau Akademi Sihir Eston akan mempunyai ruang bawah tanah seperti ini. Bahkan Lens sendiri juga yakin jika musuh telah memilih tempat ini sebagai markas rahasia mereka, maka akan ada kemungkinan musuh mereka kali ini juga akan memiliki keunggulan di tempat ini. Lalu tidak berselang lama setelah Mas dan yang lainnya sudah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka pun berhasil menemukan sebuah tempat yang tampak seperti arena pertarungan yang dikelilingi dengan jurang. Namun di saat Mas baru saja ingin bertanya mengenai tempat itu, sontak mereka pun langsung dikejutkan dengan kemunculan seseorang yang langsung menjawab pertanyaan Mas dengan mengatakan bahwa tempat ini adalah lapangan duel kuno dan guru-guru saat ini bahkan tidak tahu mengenai tempat ini. Lens kemudian bertanya kepada pria itu, apakah kau salah satu dari anggota Magia Lupus? Lalu pria itu menjawab, aku. Tidak. Aku di sini untuk permintaan ketiga dan pekerjaanku adalah membasmi hama seperti kalian. Jadi jika kalian ingin melanjutkan, maka pertaruhkan koin kalian dalam pertarungan. Namun walau begitu, kalian pasti akan pergi tetap dengan tangan kosong. Mendengar hal itu, Lens pun langsung setuju untuk menerima tantangan dari pria tersebut tanpa mendiskusikannya lebih dulu dengan yang lainnya. Namun tanpa terduga, tiba-tiba saja dia pun malah maju lebih dulu dan mengatakan kepada Lens, biar aku saja, ini harus aku, karena aku paling benci dengan pria tampan sepertinya. Hingga di saat yang lainnya mendengar permintaan Dot tersebut, Lens pun langsung saja membolehkannya. Mas menyuruh Dot untuk menghajar lawannya, sedangkan Finn hanya mendoakan semoga Dot beruntung. Sementara ketika Dot sudah saling berhadapan dengan pria tersebut, di sini kita pun dapat melihat Dot yang seperti biasanya selalu mengomel kepada lawannya lebih dulu sebelum dia memulai pertarungannya. Dot mengatakan dia sudah tahu apa yang dimiliki oleh lawannya ini, yang mana dengan melihat lawannya yang memiliki wajah tampan, Dot pun sangat yakin kalau lawannya itu pasti mempunyai fans club. Lalu entah bagaimana caranya Dot ini bisa tahu mengenai hal itu. Pria itu pun kemudian menjawab, jujur saja aku memang punya. Lalu kenapa?
Mendengar hal itu, sontak Dot pun jadi merasa sangat marah dan langsung memaki lawannya dengan mengatakan, "Hidup enak kau ya, lebih baik kau mati saja." Sementara ketika Mas dan yang lainnya juga melihat kelakuan Dot barusan, Mas sendiri sudah menduga kalau Dot ini pasti akan ngomel seperti itu. Namun ketika Finn merasa kagum dengan keteguhan Dot, di lain sisi Lance malah menganggap kalau Dot itu adalah makhluk menyedihkan. Sedangkan berhubung lawannya saat itu mengetahui kalau Dot tidak suka dengan dirinya yang populer, sembari menunjukkan kekuatan sihirnya kepada Dot, di sini dia pun kembali berkata, "Karena aku lebih baik darimu baik dari tampang maupun kemampuan, maka aku tidak melihat kemungkinan kalau aku akan kalah." Dot yang tidak terima dirinya telah diremehkan oleh lawannya itu, sontak dia pun semakin dibuat emosi dan langsung menggunakan sihir esplomnya untuk menyerang lawan yang ada di depannya. Namun tanpa diduga oleh Dot, ternyata lawannya dengan mudah juga dapat menghancurkan serangan Dot dengan menggunakan sihir absol yang berbentuk seperti tanaman mawar berduri. Bahkan ketika Dot masih tampak terkejut dengan apa yang dia lihat saat itu, tiba-tiba saja pria itu pun juga langsung melancarkan serangannya sekali lagi kepada Dot, hingga membuat tangan Dot harus terluka akibat menangkis serangan tanaman berduri itu. Pria itu kemudian bertanya kepada Dot, "Bukankah kau yang sudah mengalahkan Silva?" Namun Dot hanya menjawab, "Sebenarnya lebih tepatnya, dialah yang sudah mengajarku sampai aku babak belur." Lalu pria itu pun kembali berkata kepada Dot, "Sungguh sayang bagi orang sepertinya yang merupakan pengguna sihir garis ganda. Tapi kapasitas sihir itu akan percuma jika dia tidak tahu cara menggunakannya. Dan kalau kau masih belum tahu, aku ini jauh lebih kuat darinya." Mendengar hal itu, Dot pun juga tidak ingin kalah terlihat sombong di hadapan pria itu. Jadi sembari mengarahkan tongkat sihirnya kepada pria itu, Dot pun kemudian menjawab, "Sungguh, tapi kau masih akan tetap kalah." Yang mana di saat lawannya kembali bertanya bagaimana mungkin hal itu akan terjadi, di saat itu juga, Dot pun langsung menggunakan sihirnya untuk mengepung pria itu dengan sebuah lingkaran sihir yang dapat meledak kapan saja jika dia salah langkah. Dot mengatakan lingkaran sihir itu memiliki daya ledak 5 kali lebih besar daripada sebelumnya. Namun berhubung lawannya tidak percaya dengan ucapan Dot barusan, di sini dia pun malah berkata, "Kau kira aku akan termakan dengan jebakan seperti itu? Mustahil." Tapi dengan sangat yakin, Dot pun juga kembali menjawab, "Tidak, orang sepertimu sudah pasti akan termakan jebakan itu." Hahaha. Mendengar ucapan Dot yang tampak sangat yakin bahwa dirinya akan termakan jebakan tersebut, sontak pria itu pun malah mengira sepertinya Dot ini memang sengaja menginginkannya untuk menginjak lingkaran sihir itu. Namun karena ia merasa yakin bahwa Dot tidak bisa menipunya semudah itu, di saat itu juga, pria itu pun kembali melancarkan serangannya kepada Dot dengan sihir tanaman mawar berdurinya. Hingga di saat Dot tidak bisa menghindari serangan tersebut, pada akhirnya Dot pun malah tertangkap dan tubuhnya langsung dililit oleh tanaman mawar berduri itu. Bahkan ketika Dot mengkhawatirkan tongkat sihirnya yang tidak sengaja terjatuh, di saat yang sama, tanaman mawar berduri itu juga semakin melilit tubuh Dot dengan sangat kuat, hingga membuat Dot tidak bisa berbuat apa-apa dan tubuhnya juga harus merasakan sakit yang luar biasa. Pria itu kemudian kembali mengatakan kepada Dot, "Kau sudah tidak bisa bergerak, seranganku selanjutnya akan menghabisimu. Ikat kepala kampungan dengan mata konyolmu itu, sihirmu itu sama lemahnya dengan selera fashionmu. Kau tidak akan bisa menipuku untuk menginjak ranjaumu. Semua tentang dirimu hanya memancarkan kemalasan." Namun di saat dia itu baru saja akan membanting tubuh Dot dengan tanaman mawar berdurinya, tanpa terduga, tiba-tiba saja lingkaran sihir yang digunakan oleh Dot sebelumnya juga langsung meledakkan tanaman mawar berduri itu. Hingga ketika Dot sudah bebas dan melihat betapa konyolnya ekspresi lawannya yang sangat terkejut, di sini Dot pun kemudian berkata, "Siapa yang bilang kalau itu adalah ranjau? Mantra es bom itu berdasarkan waktu. Kau tidak mengira aku akan cukup berani untuk memasang bom waktu di depanmu, bukan? Mampuslah." Saat itu pun Dot langsung meledakkan semua bom waktu yang sudah disiapkannya untuk mengalahkan lawannya tersebut. Hingga setelah Dot mendengar betapa kerasnya teriakan kesakitan dari piratapan yang sudah meremehkannya itu, sembari menjulurkan lidah dan mengacungkan jari tengahnya, Dot pun kembali berkata, "Itu akan buatmu belajar untuk tidak menilai orang dari tampangnya bocah tampan." Sementara di saat yang sama di tempat yang berlokasi di Badan Biro Sihir, di sini kita pun dapat melihat ada kepala sekolah Warburg yang sedang menemui salah satu petinggi Biro Sihir. Petinggi itu mengatakan tujuannya memanggil kepala sekolah karena ada berita buruk yang harus dia sampaikan secara langsung. Dan berita buruk itu adalah 6 orang narapidana hukuman mati yang paling berbahaya telah kabur dari Hekatrice. Para penjaga telah dibunuh dan yang membantu mereka untuk kabur tidak lain adalah Innocent Zero. Mendengar hal itu, sontak kepala sekolah pun langsung dibuat sangat terkejut dan dia jadi sangat marah ketika mengetahui bahwa Innocent Zero sudah mulai bergerak. Namun saat kemudian, cerita pun kembali berganti ke tempat pertarungan Dot sebelumnya, yang mana setelah Dot berhasil menang melawan ketampanan. Di sini kita pun dapat melihat Dot yang tampak terkejut ketika menyaksikan lawannya yang tetap memasang pose seksi walaupun dia sudah kalah. Bahkan setelah itu juga melihat dia yang tetap tampil tampan sampai akhir. Pada akhirnya, Dot pun mengakui bahwa lawannya itu adalah pria sejati dan Dot juga menghormatinya.
Sementara tepat ketika Lance bertanya kepada Mas dan Finn apakah pertarungannya sudah selesai, secara mengejutkan, tiba-tiba saja permukaan lantai di tempat mereka berdiri seketika berubah menjadi lumpur tanah yang langsung menghisap mereka ke dalamnya. Namun bukannya mengkhawatirkan dirinya yang akan tenggelam ke dalam tanah itu. Konyolnya di sini, Mas malah lebih mengkhawatirkan tentang kondisi kue krimnya. Jadi dia meminta tolong kepada seseorang untuk menyelamatkan hartanya itu. Sedangkan ketika Dot melihat Lane yang tampak dengan santai mengatakan bahwa ini artinya musuh mereka tidak berniat untuk melepaskan mereka. Lalu ketika Finn juga langsung memeluk Dot untuk meminta perlindungannya, sontak Dot pun malah jadi merasa heran apakah cuma dia saja yang normal di antara mereka. Yang mana setelah semuanya sudah tenggelam ke dalam tanah tersebut, di sini kita pun dapat melihat ada berbagai macam ekspresi konyol dari keempat murid sedang ini. Mas tampak dengan santai memakan kue krimnya sembari memegangi rambut poninya agar tidak terangkat. Sementara Lane yang tidak peduli dengan kondisi rambutnya, dia pun juga tampak masih tenang sembari menunjukkan pose kerennya. Namun berbanding terbalik dengan Mas dan Lance, di lain sisi kita pun malah dapat melihat Finn dan Dot yang tidak berhenti berteriak karena mereka sangat ketakutan. Lalu tidak berselang lama setelah masing-masing dari mereka sudah keluar dari sisir tanah yang menghisap mereka saat itu, ternyata satu persatu dari mereka pun juga telah dipisahkan ke beberapa tempat yang berbeda. Tapi karena sebelumnya Finn ini sudah berpegangan dengan Dot, di sini hanya mereka berdua saja yang dikirim ke tempat yang sama. Lane yang saat itu tiba di sebuah ruangan yang lantainya tampak kotak-kotak seperti papan catur. Tiba-tiba saja dia pun langsung dikejutkan dengan suatu kekuatan besar yang terasa ingin menekamnya dari belakang. Lalu ketika Lance menoleh untuk memastikannya, di sana Lance pun dapat melihat ternyata kekuatan besar itu berasal dari seseorang yang merupakan salah satu anggota Magia Lupus. Lane yang merasakan kuatnya tekanan yang dipancarkan oleh pria tersebut, sontak dia pun langsung bisa menebak kalau lawannya itu pasti memiliki ranking yang tinggi di Magia Lupus. Namun karena di lain sisi pria berkacamata ini sebenarnya sangat berharap Mas kepala jamulah yang muncul untuk melawannya, dia yang merasa sangat kecewa saat itu malah langsung memperingati Lance dengan mengatakan, "Sebaiknya kau bisa mengobati kekecewaanku garis ganda." Sementara di ruangan tempat Finn dan Dot berada saat ini, kita pun dapat melihat ada dua anggota Magia Lupus lainnya yang juga muncul di sana untuk melawan Dot dan Finn. Namun karena saat itu Finn sudah sangat ketakutan setelah mengetahui bahwa kedua musuh mereka kali ini adalah pengguna sihir garis ganda. Di sini Dot pun tetap mencoba untuk memotivasi Finn dengan mengatakan, "Hei, jangan menyerah sebelum mulai. Ayo tunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya." Kemudian sembari menunjuk ke arah dua anggota Magia Lupus tersebut, Dot pun kembali berkata, "Kalian karakter sampingan sebaiknya hati-hati karena saat ini kalian sedang melawan karakter utama." Di akhir cerita kita pun dapat melihat Mas yang juga sudah sampai di sebuah lorong yang dindingnya terdapat banyak lampu obor yang belum menyala. Mas yang saat itu bertanya di mana yang lainnya. Sontak dia pun langsung dikejutkan oleh suara seseorang yang juga bertanya kepadanya, "Apakah kau kehilangan teman-temanmu?" Lalu bersamaan dengan menyalanya semua lampu obor yang ada di dinding lorong itu, sosok misterius itu pun akhirnya muncul di belakang Mas. Hingga setelah Mas melihatnya, ternyata orang itu adalah penyihir bertopeng yang pernah bertemu dengan Mas sebelumnya. Penyihir bertopeng itu mengatakan dia cukup terkesan dengan kemampuan Mas waktu itu. Namun ketika Mas ditanya apakah Mas tidak bisa memakai sihir, Mas yang tadinya masih terlihat sangat santai, seketika dia pun langsung merasa sangat gugup untuk menjawab pertanyaan itu. Hingga di saat penyihir bertopeng ini mendengar Mas yang berkata, "Aku bisa kok." Pada akhirnya, dia pun bisa tahu kalau dugaannya itu ternyata memang benar. Jadi sebelum dia menantang Mas untuk bertarung, di sini dia pun kembali berkata, "Sepertinya aku sudah membuatmu gugup. Kau tidak perlu takut. Kita berdua ini sangatlah unik dan kita berdua sama-sama dibenci dunia ini. Kau pasti punya alasan untuk berada di sini, tapi aku juga punya alasanku sendiri." Yang mana ketika Mas melihat penyihir bertopeng ini sudah mengarahkan pedangnya kepada Mas, sembari mengangkat kedua tinjunya untuk menghadapi penyihir bertopeng itu, Mas pun kemudian juga berkata, "Hah, kau kedengarannya berpikir kalau itu saja sudah cukup untuk mengalahkanku. Aku akan menghajarmu hingga isi bonekamu berantakan dengan seluruh kemampuanku." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Masal kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.